Sore Pak Lo, saya Stanley. Jadi saya mau tanya, saya tahu Pak Lo ini udah lama suka saham-saham sektor komoditas, yang pasti Bapak punya banyak pengalaman dalam perusahaan-perusahaan sektor batu bara. Yang aku mau tanya ini adalah kalau komoditas itu kan bisa mereka berdarah-darah cukup lama. Udah berdarah-berdarah cukup lama walaupun ekuitasnya besar, tapi kan kita pasti ada rasa khawatir. Yang aku mau tanya adalah di luar PE yang rendah dan mungkin juga tata kelola yang bagus, apa yang kita bisa tahu dari laporan keuangan? Sorry, mic-nya boleh deketin biar lebih jelas. Kurang jelas, boleh dibuka dulu atau maskernya? Oh ya, boleh, ya. boleh. Ya. Oh ya, diulang aja ya. Oh ya, biar. Oke, jadi aku tahu Palo suka saham sektor komoditas dan udah punya banyak pengalaman dalam perusahaan-perusahaan sektor komoditas. Salah satu yang Palo suka ini kan batu bara, ada MBSS, PTRO, INDY, dan terakhir saya dengar ada anaknya Palo udah dapat Tribagger dari ABMM. Yang saya mau tanya ini, perusahaan sektor komoditas kan kalau rugi kan bisa lama tuh Pak, bisa rugi lama, tiba-tiba dia bakal untung yang cukup besar, dan di sana ada turnaround. Tapi yang pasti kita kan ada kekhawatiran di saat dia rugi-rugi terus, walaupun ekuitasnya sangat besar dan mungkin kapitalisasi pasar jauh di bawah ekuitasnya. Yang aku mau tanya, di luar PE yang rendah dan juga tata kelola yang bagus, apa yang bisa kita lihat dari laporan keuangan supaya kita bisa tahu bahwa perusahaan ini bisa bertahan lewatin masa-masa yang berdarah-darah itu, supaya kita bisa sampai di mana masa enaknya. Ya mungkin itu sih. Baik, kita simpan dulu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua boleh Teh Dedi yang di belakang. Panitia silakan dipilih yang dari belakang sana. Silakan yang milih panitia aja. Nanti saya diprotes ya. Ya, selamat sore Palo. Perkenalkan saya Geraldus dari SBM ITB. Tadi murid Pak Erman ngelihat juga, ya. Izin tanya Pak, tadi saya melihat ada satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, Kaltim Primakol. Wah, itu kalau dilihat pitnya besar banget ya. Mungkin batunya sedikit, simnya tebal Pak. Nah, itu kalau saya hitung kayaknya bisa hitung untung triliunan. Begitu juga dengan mungkin perusahaan saudaranya Pak, PT Arutmin. Nah ini saya lihat punya siapa Pak? Ternyata punya saham Bumi Pak. Nah saya lihat Pak, Bumi itu punya tambang sebesar itu tapi hanya dihargai 8 triliun Pak. Dengan harga batu bara acuan yang biasanya dia kan tinggi garnya, biasanya $50 gitu. Sekarang hampir 400, bagaimana pandangan Pak Lo terhadap saham Bumi? Karena menurut saya ini benar-benar Mercy, bukan dijual harga Avanza lagi Pak, harga sepeda Pak. Tambang sebesar itu dihargain 8 triliun, bagaimana pendapat Pak Lo terhadap saham Bumi? Terima kasih. Ya, tepuk tangannya. Silakan Pak Lo dijawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya, Stanley. Ya. Bagaimana saya dikatakan suka komoditas benar? Ya, saya ada untung besar di Indika Energy, ya, itu tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Saya juga untung di Pulp and Paper, di Indakiat Pulp and Paper. Itu juga Pulp and Paper juga komoditas. Ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa perusahaan itu bisa bertahan ketika dia lagi susah? Ya. Tentu kita mesti tahu dulu, karena komoditas harganya berfluktuasi. Jadi kalau hari ini tinggi, siap-siap nanti dia turun. Ya. Kalau dia harganya rendah, juga siap-siap sebentar lagi akan naik. Jadi selalu harganya selalu berfluktuasi. Habis naik, terus turun, habis turun juga akan naik. Ya. Jadi kalau perusahaan
komoditas lagi susah, susahnya hanya sementara, paling 2 tahun, ya seperti itu susah. Nanti dia akan untung besar, ya untung besar. Jadi kita tahu dulu nih, sebentar lagi kalau udah rendah dia pasti akan naik tinggi, ya satu. Yang kedua, belilah yang perusahaan-perusahaan tadi saya bilang, saya beli Indika Energy karena modalnya kuat loh. Nilai pasarnya itu 100% perusahaan Indika Energy, tadi saya udah jelasin hanya 550 miliar. Tapi di dalamnya masih ada modalnya 9 triliun gitu kan. Nah itu, modalnya masih kuat, ada 9 triliun. Jadi kita tahu dia pasti bisa bertahan, masih bisa bertahan karena modalnya kuat ya. Jadi kira-kira gitu. Saya beli karena saya tahu sementara susahnya. Yang kedua, modalnya kuat, jadi saya beli seperti beli Mercy harga bajai, udah saya beli aja lah. Dan nunggunya gampang tuh naiknya. Dari bajai sebentar lagi dia akan balik jadi Mercy lagi ya. Komoditas seperti itu sifatnya. Hari ini Mercy, besok jadi bajai, dari bajai besok lagi Mercy. Jadi waktu dia jadi bajai kita beli, kita tungguin sampai dia jadi Mercy kita jual. Jadi kaya deh. Invest in bad time and sell in good time. And you will get rich. Itu ya Stanley. Okay. Jelas ya Stanley ya. Oke, next Tadi question. dari Geraldus bertanya bagaimana dengan saham bumi. Ya. Ya kalau kita lihat perusahaan tambang-tambang batu bara kan harga batu bara $50 jadi 300 hampir $400, $390 mungkin. Untungnya besar-besar loh. Ya, untungnya besar-besar. Tentu saja itu pun akan dialami oleh Bumi Resources karena dia adalah tambang batu bara terbesar di Indonesia. Ya. Bagaimana menurut pendapat saya? Sebetulnya you nggak usah tanya pendapat saya, kan udah dijawab tadi. Udah dijawab sendiri. Tadi dibilang ini bukan Mercy harga bajai tapi harga sepeda. Ya itu sudah benar. Itu udah dijawab sendiri sebetulnya. Kira-kira gitu ya. Terima kasih ya. Ya baik, terima kasih Pak Lo. Mohon maaf sekali untuk sesi